Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi pengertian menjelaskan. Nantinya di sini akan ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian keterampilan adalah hasil belajar dari ranah psikomotorik yang berbentuk menyerupai tes hasil belajar kognitif. Keterampilan itu sendiri adalah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah bahwa kemampuan adalah kecakapan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai suatu keahlian yang dimilikinya sejak dari lahir. Kemampuan tersebut itu merupakan suatu hasil yang digunakan untuk memperoleh atau mengerjakan sesuatu. Dari pengertian itu meliputi 4 poin atau 4 ranah. Yang pertama yaitu prinsip menjelaskan, yang kedua yaitu komponen menjelaskan, yang ketiga itu fungsi, yang keempat yaitu tujuan. Yang pertama yaitu prinsip menjelaskan. Yang pertama yaitu apa yang disampaikan oleh guru yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para peserta didik. Karena sesuatu yang disampaikan guru itu dianggap baik dan benar oleh para siswanya. Kan ada pepatah mengatakan guru itu digugu dan ditiru. Jadi apapun yang disampaikan dan dilakukan oleh guru itu sedikit banyak akan ditiru oleh para peserta didik atau siswanya. Yang kedua yaitu komponen menjelaskan. Menurut Mulyasa tahun 2007 itu ada 2. Yang pertama itu perencanaan. Di sini guru harus merencanakan sesuatu, misalkan dari contoh bahan ajar, materi yang akan disampaikan untuk muridnya ketika sebelum masuk kelas. Biasanya perencanaan ini sudah diberlakukan oleh sekolah dan bisa dilihat di RPS atau kurikulum yang sudah disiapkan oleh instansi pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu penyajian. Penyajian ini termasuk dari bahan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan dan diajarkan oleh para peserta didiknya. Yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi itu untuk meningkatkan efektivitas pembicaraan. Jadi guru itu memiliki fungsi untuk berbicara itu dapat fungsinya untuk bermakna bagi para siswanya. Jadi menambah kreativitas guru dalam menyampaikan materi. Jadi apa yang disampaikan guru itu tidak hanya monoton. Jadi fungsinya itu untuk mengasah cara guru menjelaskan untuk siswanya. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan utamanya yaitu tentu agar peserta didik mudah menerima dan memahami materi atau bahan yang sudah disampaikan atau yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian, itu ada yang meliputi 4 komponen tadi. Selanjutnya yang kedua, poin yang kedua yaitu adalah analisis siswa. Yaitu dalam menyampaikan materi, hendaknya seorang guru juga memperhatikan siswanya, menganalisis kemampuan, sehingga kemampuan siswa itu memahami materi yang erat kaitannya dengan pola penilaian, nilai-nilai, pengertian, sikap, apresiasi, dan keterampilan. Dan di sini itu ada meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotorik. Yang terakhir, faktor terakhir yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu meliputi 2 hal, 2 poin. Yang pertama yaitu faktor fisiologis atau faktor jasmani, jadi berhubungan dengan kesehatan para siswa dan gurunya, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh. Yang kedua yaitu faktor psikologis, dan yang terakhir yaitu faktor internal. Yang pertama itu ada 2 poin juga. Yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial yaitu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contohnya ketika seorang anak itu bermain di dalam kelas, di luar kelas, itu adalah faktor sosial yang bisa mempengaruhi keadaan fisik seorang anak. Jadi anak itu tidak hanya dipengaruhi di sekolah saja, namun orang tua itu juga sangat berpengaruh dan berpotensi untuk faktor sosial anak untuk di sekolahnya. Yang terakhir yaitu faktor non sosial. Faktor non sosial ini biasanya dipengaruhi ketika dia berada di lingkungan dalam rumah. Contohnya ketika
ketika dia bermain bersama orang tua, ketika dia diberikan nasihat-nasihat oleh orang tua, maka itu nanti akan berpengaruh ketika dia berada di luar lingkungan rumah. Jadi baik buruknya anak itu juga tergantung kepada orang tua, bukan hanya ketika anak itu belajar di lingkungan atau ruang lingkup sekolah saja. Baik, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang mubtada dan khobar. Kita melanjutkan materi pada pertemuan yang sebelumnya. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, hayya nabda bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada materi mubtada dan khobar, tentunya anak-anak juga harus tahu kita belajar dulu mengenai mufradat. Yang pertama, nanti di sini akan ada banyak sekali mufradat, namun tidak harus semuanya kita hafalkan, itu tidak perlu. Jadi hanya beberapa saja. Yang pertama, nanti di sini ada contohnya. Mufradatnya ada kursiyun, yang artinya kursi, daftarun atau buku tulis, kirtos, kertas, atau sa'atun artinya jam. Nah, setelah kita belajar tentang mufradat, selanjutnya kita juga harus belajar tentang mengenai harful jar atau keterangan kata tempat. Yang pertama di sini ada fi yang memiliki arti di dalam, ada ala yang artinya di atas, ada fauqa yang artinya juga di atas. Namun kedua ala dan fauqa ini memiliki perbedaan. Jika ala itu artinya menempel, jika fauqa tidak menempel. Yang dimaksudkan adalah contoh ala di atas, al-kitabu alal maktab. Nah, kitab di atas meja. Nah, kedua barang ini itu sangat menempel, jadi dia itu menempel. Jika fauqa itu tidak menempel, contohnya lampu di atas meja. Nah, itu kan sebuah contoh dari kata fauqa atau dari yang katanya tidak menempel. Selanjutnya nanti di sini ada tahta yang memiliki arti di bawah, ada amama di depan, waro'a di belakang, ada baina di antara, dan janibah di samping. Setelah itu kita belajar mengenai lawan kata. Yang pertama, kabirun artinya besar, kalau dia shogirun itu artinya kecil, jadi berlawanan kata. Ba'idun itu jauh, kalau qoribun itu dekat. Nah, jadi kalau tawilun itu panjang, kalau qasirun itu pendek. Jadi di sini setelah kita belajar mengenai mufradat, mengenai kata sifat, nah baru di sini kita belajar tentang mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada adalah kata yang berkedudukan sebagai subjek. Khobar itu adalah kata yang menerangkan mubtada dan berkedudukan sebagai pelaku. Artinya, khobar bisa berupa kata sifat atau kata keterangan tempat seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Yang kedua, khobar itu harus sesuai dengan mubtada. Artinya, kecuali yang berupa kata keterangan tempat. Jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Maksudnya, jika mubtadanya itu laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Jadi menyesuaikan, kalau dia laki-laki ya harus laki-laki, kalau dia perempuan juga harus perempuan. Jadi antara keduanya itu saling menyesuaikan. Tidak boleh jika nanti khobarnya itu muannas, tiba-tiba mubtadanya mudzakkar, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah contoh mubtada dan khobar dari kata sifat. Yang pertama, al-musalla amamal mal'ab. Musalla di depan lapangan. Al-musalla sebagai mubtada, amamal mal'ab sebagai khobar. Contoh yang kedua, al-kitabu alal maktab. Nah, al-kitabu alal maktab. Al-kitabu sebagai mubtada, alal maktab sebagai khobar. Nah, ini contoh mubtada dan khobar dari kata sifat. Yang pertama, hadza faslun. Ini kelas, hadhihi mistaratun. Nah, jadi gitu. Al-musalla nadhifun, al-mistaratun tawilun. Nah, jadi nanti di sini ada hadza faslun sebagai muannas, hadhihi mistaratun sebagai mohon maaf,
Hadza faslun sebagai mudzakkar, jadi menyesuaikan laki-laki. Hadhihi mistoratun itu muannas. Nah, jadi hadza dan hadhihi. Hadza untuk laki-laki dan hadhihi untuk perempuan. Cara membedakannya gimana? Dengan cara ada di situ ada tak marbuto di akhir. Hadza dan hadhihi itu cara membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini setelah kita belajar mengenai tadi yang sudah di awal, kesimpulannya itu adalah mubtada dan khobar itu susunan kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jika ada yang menyebutkan jumlah ismiyah, itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu harus diingat adalah subjek dan khobar adalah pelengkap mubtada dan predikat. Nah, untuk materi menjelaskan tentang mubtada dan khobar cukup kita sampai di sini. Syukran ala hadza ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.